Oke, di video ini kita akan melihat masalah-masalah yang bisa dipecahkan dengan prinsip sarang merpati. Salah satu masalahnya itu adalah sebagai berikut, yaitu kita ingin menemukan berapa sih total minimum objek untuk menjamin bahwa paling tidak sebanyak R objek di antara semua objek yang totalnya N ini, R objek itu akan berada dalam satu kotak di antara K kotak ketika objek-objek yang N ini didistribusikan ke dalam kotak-kotak. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jika ada 5 kemungkinan nilai, yaitu A, B, C, D, E, maka berapa sih total minimum mahasiswa dalam kelas untuk menjamin bahwa paling tidak akan ada 6 mahasiswa akan menerima nilai yang sama? Sebenarnya kan bisa jadi kita menjawabnya mungkin 7 mahasiswa misalnya, yaitu misalnya nilai A itu diperoleh oleh 6 orang, B ini hanya 1 orang. Tapi ini kan tidak menjamin bahwa akan ada satu buah nilai yang dimiliki oleh 6 mahasiswa. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa orang sih minimal mahasiswa di kelas itu sedemikian sehingga dipastikan akan ada sebuah nilai yang memiliki paling tidak 6 mahasiswa. Nah, pertanyaan yang seperti ini itu merupakan ilustrasi dari masalah ini yang bisa dipecahkan dengan menerapkan prinsip sarang merpati. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaian secara umum dari masalah yang umum ini ya. Oke. Nah, berdasarkan pigeonhole principle, jika ada n objek yang akan didistribusikan ke dalam kotak, maka paling tidak akan ada sebanyak r objek berada di salah satu kotak. Dengan syarat R-nya itu kecil atau sama dengan ceiling dari N per K. Nah, kita lihat bagaimana sih berapa sih total minimum objek yang memenuhi kondisi ini. Nah, kan R kecil sama dengan ceiling dari N per K. Dan sudah dibahas juga pada feed sebelumnya bahwa ceiling dari N per K ini pastilah kecil dari N per K ditambah 1. Oleh karena itu, maka R pastilah kecil dari N per K tambah 1 ini. Oke. Kalau kita pindahkan tambah 1 ini ke ruas kiri, maka menjadi R kurang 1 kecil dari N per K. Kemudian kalau K ini kita pindahkan ke ruas kiri, di mana K itu adalah integer positif, maka K dikali R kurang 1 ini akan tetap kecil dari N. Oke. Atau dengan kata lain, N ini lebih besar daripada K dikali R kurang 1. Sehingga kalau N ini atau total objek keseluruhan harus lebih besar daripada K kali R kurang 1, maka batas bawah minimum dari total objek atau total objek yang paling sedikit haruslah sebanyak K kali R kurang 1 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena N-nya itu harus lebih besar daripada ini. Sehingga nilai terkecil untuk N haruslah nilai ini ditambah 1. Karena kan kita bicara banyaknya objek yang mana yang kita hitung adalah nilai-nilai diskrit atau bilangan integer. Maka berdasarkan pada penyelesaian yang barusan, kita bisa menyelesaikan masalah tadi, yaitu kalau ada 5 kemungkinan nilai, yaitu A, B, C, D, E, maka berapa sih total minimum mahasiswa untuk menjamin atau memastikan bahwa paling sedikit akan ada 6 mahasiswa yang menerima nilai yang sama. Nah, analoginya, yang 5 nilai ini dianggap sebagai 5 kotak, berarti K-nya sama dengan 5, kemudian dan paling tidak satu kotak berisi 6 mahasiswa, berarti R-nya sama dengan 6. Maka banyaknya total minimum mahasiswa adalah K dikali R kurang 1 ditambah 1, di mana K-nya adalah 5, R-nya 6, kemudian tinggal jalankan formula ini. 5 kali 6 kurang 1 ditambah 1. 6 kurang 1 ini 5, 5 kali 5, 25 tambah 1 sama dengan 26. Jadi, banyaknya mahasiswa dalam kelas untuk menjamin atau untuk memastikan bahwa paling sedikit akan ada 6 mahasiswa menerima nilai yang sama, haruslah sebanyak 26 mahasiswa. Maka dengan kondisi ini dipastikan akan ada sebuah nilai yang diperoleh oleh 6 orang mahasiswa yang berbeda. Kalau misalnya kita katakan hanya ada 25 mahasiswa atau bahkan kurang, kan ada 5 mahasiswa. Kalau ada 5 nilai. Kalau hanya ada 25 mahasiswa, maka seandainya nih yang paling maksimalnya aja 25 ini didistribusikan ke masing-masing nilai ini, tentunya ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, dan ini 5.
Nah, tidak ada jaminan bahwa akan ada sebuah nilai yang dimiliki oleh 6 mahasiswa. Contoh masalah lainnya adalah berapa banyak sih minimal kartu yang harus dipilih dari sehimpunan kartu remi untuk menjamin bahwa paling tidak akan ada 3 kartu yang berasal dari simbol jenis yang sama akan terpilih. Nah, kita tahu bahwa kartu remi itu kan totalnya ada 52 ya, di mana simbolnya itu atau ada 4 kategori ya. Ada hati, ada diamond, ada apalah lagi gitu, pastinya Anda semua sudah mengetahuinya. Nah, ada 4 dan kita akan memilih kartu-kartu di antara 52 kartu ini, namun kita ingin memastikan bahwa paling tidak akan ada 3 kartu yang terpilih dari simbol jenis yang sama, entah dari yang ini, entah dari yang ini, entah dari yang ini, atau dari yang ini. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan masalah yang barusan kita bicarakan, yaitu kita manfaatkan rumus K kali R dikurang 1 ditambah 1. Di mana dalam hal ini K-nya itu adalah 4 karena banyaknya simbol kan ada 4, maka yang banyaknya simbol itu dianalogikan sebagai kotaknya. Oke. Kemudian R ini adalah yang 3 ini karena kan kita mau paling tidak sebanyak 3 buah kartu. Oke, kurang 1, kemudian ditambah 1. 3 kurang 1, 2. 4 kali 2 adalah 8. 8 tambah 1, 9. Jadi, kita harus melakukan pemilihan kartu sebanyak minimal 9 buah kartu untuk menjamin dipastikan akan ada 3 buah kartu terpilih dari simbol yang sama. Kalau misalnya kita hanya akan ingin memilih 8 kartu, kejadian terbaiknya bahkan hanya di sini terpilih 2 kartu, ini 2 kartu, ini 2 kartu, ini 2 kartu, udah. Nah, tidak ada jaminan bahwa kita bisa memilih 3 kartu minimal dari jenis yang sama. Oleh karena itu, haruslah kita memilih 9 buah kartu minimal.